Selamat datang di tutorial pemrograman PHP. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan sebuah session pada PHP. Seperti biasa kita aktifkan dulu fitur Apache-nya. Di sini saya menggunakan SAMPP Control Panel ya. Kita start. Kemudian untuk memudahkan pengkodingan, kita menggunakan software NetBeans IDE versi 8.0. Oke, kita buka NetBeans-nya, kemudian kita bikin saja project baru di file new projects. Kemudian kita bikin pilih yang PHP ya, jangan lupa pilih yang PHP application, dan kemudian klik next. Untuk namanya kita bikin di sini adalah belajar session. Oke, kita klik ya finish. Oke, project belajar session sudah kita buat. Sekarang saatnya kita membuat file ya, file.php ya. Kita pilih projectnya, jangan lupa belajar session. Kemudian kita pilih PHP file, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita buat saja namanya from input. Oke, kita klik finish. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan yang baru saja kita buat. Di sini kita telah membuat 3 buah file ya. Ada file dengan nama form input.php. Ini berisi script HTML sebagai interface. Nah, jadi jika dijalankan maka hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, kita jalankan. Nah, ini hasil dari script yang kita buat di form input.php ya. Nah, jika kita klik eksekusi, maka data ini dengan value Imron tadi ini akan dikirim ke check session.php. Di sini kita bikin actionnya check session.php, maka datanya akan diproses di check session.php dengan metode post. Kemudian file yang kedua adalah check session.php. Di sini ada kita memulai session, yaitu dengan session start, menandakan bahwa pada file ini kita menggunakan fungsi session. Di sini ini adalah variabel tampung data, yaitu
variabel yang akan menyimpan data yang dikirim dari from input. Nah, jadi data yang dikirim dari from input ini akan diproses atau ditampung di tampung data ini sebelum akhirnya diproses lebih lanjut. Nah, di sini ada kondisi untuk mengecek tampung data. Jika nilainya kosong, maka session tidak akan dibuat. Jika variabel ada nilai, maka session akan dibentuk atau dibuat. Ini adalah kondisinya. Jika tampung data tidak kosong, maka session akan terbentuk dengan nama sessionnya adalah nama session. Yang ini nama session. Dengan value yang terisi adalah data yang dikirim melalui from input yang tadi. Oke, jadi jika data di from input ini tidak kosong, maka session akan terbentuk. Nah, kemudian pada baris selanjutnya ini ada kondisi lagi, yaitu untuk mengecek apakah sebuah session sudah terbentuk atau belum. Jika session terbentuk, maka akan menjalankan fungsi yang ini. Oke, akan mengeprint kata selamat, foto Anda berhasil diakses. Jadi jika session ini telah berhasil dibentuk dengan syarat tampung datanya tidak kosong, maka program akan mengeksekusi baris yang ini. Oke. Namun jika sessionnya gagal dibentuk, maka script yang akan dieksekusi adalah baris yang ini, sehingga akan menampilkan kata access denied, session tidak terbentuk. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung demonstrasikan saja. Oke, ini kita jalankan terlebih dahulu di file from inputnya, run, kemudian run file. Nah, yang pertama sessionnya kita kosongkan, kemudian kita eksekusi dan kita lihat hasil yang terjadi. Nah, access denied, session tidak terbentuk. Klik di sini untuk kembali. Nah, ini adalah codingan pada kondisi yang ini. Jika session tidak terbentuk, maka akan menampilkan ini. Nah, jadi yang tampil adalah script pada bagian yang saya blok ini. Selanjutnya, jika value-nya kita isi, oke, kita kembali dulu. Value-nya kita isi dengan Imran Rosadi saja. Kemudian kita klik eksekusi. Nah, maka akan menampilkan halaman yang interface yang berbeda dari yang tadi. Selamat, foto Anda berhasil diakses. Klik di sini untuk logout atau menghapus session. Nah, kondisi ini berjalan karena kondisi ini terpenuhi. Artinya kondisi tampung data ini tidak kosong sehingga sessionnya terbentuk. Oke, selanjutnya kita tadi membuat 3 file. File selanjutnya adalah file hapus.php. Fungsinya adalah untuk menghapus session yang sudah terbentuk. Jadi seperti ini, jika sebuah session sudah terbentuk, maka session itu akan tersimpan di server. Jadi untuk menghilangkannya, kita harus menghapus session tersebut. Contohnya seperti ini, kita jalankan file ini. Nah, karena tadi sessionnya sudah terbentuk, walaupun di sini kita kosongkan, maka session akan tetap terbentuk. Walaupun di sini kita kosongkan, session akan terbentuk karena session sebelumnya sudah ada. Kita coba kita eksekusi. Ya, sessionnya masih tersimpan sehingga kita bisa mengakses halaman yang ini. Nah, kita klik di sini untuk logout atau menghapus session. Jadi kita hapus dulu sessionnya. Oke, session berhasil dihapus. Nah, jika kita kosongkan, maka halaman yang tadi akan denied karena sessionnya sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Oke, access denied, session tidak terbentuk. Oke, untuk membentuknya kembali kita isi sembarang saja. Eksekusi. Oke. Jika kita kembali ke sini, kita kosongkan, sessionnya masih terbentuk karena belum kita hapus. Untuk menghapusnya tentunya dengan memanggil
file hapus tadi. Oh iya, untuk file hapusnya di sini pertama kita buat session start, menandakan bahwa file ini menggunakan fungsi session. Kemudian kita membuat variabel yang isinya adalah penghapusan session, yaitu scriptnya session_destroy. Kemudian ada kondisi, jika variabel ini bekerja maka session terhapus. Kemudian tampilkan kata-kata session berhasil dihapus. Kemudian tampilkan juga link untuk menuju link utama. Jika session tidak bekerja ataupun session tidak berhasil dihapus, maka tampilkan kondisi yang ini, session gagal dihapus. Oke, demikianlah tutorial PHP kali ini tentang fungsi session. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam hangat dari saya, Imran Rasadi.